Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Woi Fajar Hendrawan dengan NIM 22320067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil review artikel saya yang berjudul tentang Law Enforcement on Misuse of Social Assistance from a Legal Sociology Perspective. Dalam artikel ini membahas secara mendalam persoalan penyalahgunaan dana bantuan sosial di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Topik ini sangat relevan mengingat besarnya anggaran bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, khususnya sejak pandemi COVID-19 yang justru diiringi dengan meningkatnya kasus penyelewengan dan ketidaktepatan sasaran. Penulis memulai dengan menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan instrumen utama negara kesejahteraan untuk melindungi kelompok rentan. Namun, dalam praktiknya, implementasi bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, seperti data penerimaan yang tidak akurat, lemahnya pengawasan, serta keterlibatan aparat dan elit lokal dalam praktik penyalahgunaan. Data dari Ombudsman Negara Republik Indonesia dan aparat penegak hukum mewujudkan bahwa pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial yang sangat tinggi yang menandakan adanya persoalan struktural dan kultural dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosiolegal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan akademisi, pejabat dinas sosial, dan aparat penegak hukum, serta didukung oleh kajian peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Pendekatan ini menjadi kekuatan utama artikel karena tidak hanya menulis atau menilai hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya, struktur birokrasi, dan relasi kekuasaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana bantuan sosial bersumber dari 4 faktor. Yang pertama itu adalah substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat. Regulasi bantuan sosial dinilai masih tersebar dan bersifat administratif tanpa adanya undang-undang khusus yang secara tegas mengatur sanksi pidana. Aparat penegak hukum dan pejabat pelaksana juga seringkali memiliki keterbatasan kompetensi teknis, khususnya dalam pengelolaan dan verifikasi data penerimaan bantuan. Selain itu, ketimpangan infrastruktur teknologi antar wilayah memperparah risiko manipulasi data dan lemahnya pengawasan. Faktor budaya seperti nepotisme, patronase, dan rendahnya partisipasi masyarakat semakin memperkuat terjadinya penyalahgunaan. Artikel ini menguraikan dua model penegakan hukum, yaitu upaya represif dan preventif. Upaya represif menekankan pentingnya pembentukan regulasi khusus bantuan sosial yang memuat sanksi tegas dan mekanisme pengawasan yang jelas. Sementara itu, upaya preventif difokuskan pada penguatan antar lembaga, pemanfaatan teknologi digital, dan pembaruan data penerimaan secara berkala, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penulis memperkaya analisis dan membandingkan praktik di berbagai negara lain, seperti Singapura, Brazil, dan India, yang dinilai berhasil menekankan penyalahgunaan bantuan sosial melalui sistem hukum dan teknologi yang kuat. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam kajian hukum dan kajian publik, khususnya dalam hal bantuan sosial. Analisis sosiologi hukum yang digunakan mampu menjelaskan permasalahan penyalahgunaan dana bantuan sosial tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya aturan hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan kelembagaan di Indonesia. Artikel ini relevan untuk dirujuk bagi mahasiswa, peneliti, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat miskin. Sekian dan terima kasih.